Pak Ou datang. Tokonya terang sekali. Presiden Li masak sendiri. Sungguh hormat dan kagum. Sudahlah. Bukannya kau bilang, kamu diculik ayahmu untuk kerja di perusahaan, dan tidak bisa keluar? Dengar ya. Aku ikut ayah. Keliling perusahaan sepanjang sore. Aku bersikap cukup tahu diri. Dia setuju melepas aku. Dan membiarkanku bebas bergerak. Tapi aku bilang, aku tidak akan temani kamu cuci piring di sini. Memangnya kenapa cuci piring? Pekerja adalah yang paling mulia. Dengar ya. Kamu harus sering datang ke aku. Waktunya mengejar popularitas. Mengerti? Duduk di luar. Kamu sibuk hari ini. Mau makan apa? Kasih apa saja yang ada. Aku makan semuanya. Kaya sekali kamu. Jangan cuma makan, harus bayar. Pasti aku bayar. Tunggu. Ayah, aku pulang. Kakak kedua, kamu memang kentang yang tangguh. Lihat bagaimana ini. Selamat datang di Lijia Old Specialties. Paha babi saus Hanghong. Coba dulu. Lagi lihat apa? Dengar nama masakannya? Maksudmu apa? Mau ke sana mencoba? Lupakan. Rumah mereka lebih berantakan daripada punyamu. Seumur hidup aku takkan makan di tempat seperti itu. Dengar ya, Ouyang. Jangan meremehkan orang. Rumah mereka tidak hanya tidak kotor dan berantakan, tapi rasanya. Termasuk yang terbaik di jalan tua ini. Om Lin sudah memasak. Lebih dari 1 dekade. Beliau punya keahlian kelas 1 dan sangat baik hati. Kami bersahabat lintas generasi. Yang pakai kaos kuning. Itu putrinya. Baru pulang dari studi di luar negeri. Sekarang bantu ayahnya. Tapi dia anak yatim. Diadopsi oleh Om Lin. Mereka berdua sudah mengelola warung ini. Di jalan ini lebih dari 10 tahun. Susah untuk mereka. Menurutmu, cewek ini terlihat sangat polos dan cantik? Mas, seleramu seperti apa? Seleraku? Bukannya tadi kamu melotot lama? Di sana? Biar ku beritahu. Jangan pikir bisa pacaran dengannya. Siapa saja boleh, kecuali dia. Temanin kamu pesan udang. Boleh saja. Mas, kamu pikir seleraku sama sepertimu? Restoran dibuka di sini dan terjebak estetika abad lama. Om dan Tante Wang. Sini Om Wang biasa saja. Sini, pelan-pelan. Sini ya sudah. Sini, pelan-pelan. Om Wang. Oke. Dunia berubah cepat. Beberapa rasa lama dan toko lama akan jadi sangat berharga bagi orang. Coba analogikan. Kalau dulu kamu biasa makan di restoran saat masih kecil, tapi tiba-tiba suatu hari toko itu hilang, dibongkar dan tak ditemukan. Kamu akan merasa sangat sepi. Kesepian ini seperti tiba-tiba ditinggalkan teman baik bertahun-tahun. Jadi, toko lama harus mempertahankan rasa lamanya. Duduk di toko lama dan menikmati rasa lamanya. Ini rasa aman yang unik. Ini rasa aman yang tidak ditinggalkan di era ini. Jadi yang makan di restoran lama Lijia kami, semua tetangga lama. Aku iri padamu. Aku bahkan tak tahu rasa lama itu apa. Bagiku, rasa lama mungkin masakan dari koki kami. Pelayan, pelayan.
Bawang putih. Oke, sebentar. Bawang putihnya. Aku tak mau yang dikupas. Aku mau yang utuh. Oke. Kak Tudu. Aku lupa beli bawang putih hari ini. Xiaoya. Pinjam 2 dari Paman Li. Oke. Tunggu. Oke, aku yang urus. Maaf, aku kembali sebentar. Paman Xiaoli. Bisa pinjam 2 bawang putih? Yang belum dikupas. Lihat sibuknya usahamu. Bawang putih saja habis. Tunggu, Paman ambilkan. Oke. Apa? Kamu. Aku malah mau tanya. Kamu ikut aku dari tadi? Aku ikut kamu. Aku dari kecil di jalan ini. Lihat. Itu restoranku. Aku ikut kamu? Maaf. Kalian berdua kenal? Tidak. Meiya. Bawang putih yang kamu minta. Ya ampun. Paman Xiaoli. Berlebihan banget. Aku ambil 2 aja. Oke, masukin semuanya. Santai aja sama aku. Cuma beberapa siung bawang putih. Uang segitu dikit banget. Aku dan ayahmu itu persahabatan lintas generasi. Karena kamu manggilku Paman Xiaoli. Kenapa kamu baik banget sama aku? Aku manggil kamu Paman Xiaoli karena ayahku. Kamu pikir beneran aku pamanmu? Mana ada paman semuda itu? Terima kasih. Sama-sama. Ada apa ini? Aku salah ambil koper sama cewek ini. Di pesawat pulang dari luar negeri. Dia datang ke perusahaan aku dan nanya-nanya. Aku heran. Kok bisa ketemu dia di mana-mana? Kalian berdua masih punya jodoh. Jodoh apa? Nggak heran tadi kamu melongo lama banget. Kenapa nggak bilang dari tadi? Jodoh apa? Kamu belum lihat momen aku? Paman Xiaoli. Meiya, ada apa? Gua terima kasih udah minjemin bawang putih. Aku kasih kamu semangkok udang. Makan aja semuanya. Kalau kurang, aku suruh ayahku masak lagi. Siapa yang suruh kamu makan? Bukannya tadi bilang makan sepuasnya? Aku suruh Paman Xiaoli makan sepuasnya. Aku nggak suruh kamu. Kamu kasih Paman Xiaoli. Dan aku temennya. Jadi pasti dia kasih ke aku. Iya kan, Paman Xiaoli? Di mana pengawal kamu? Bukannya kamu selalu ditemenin pengawal? Jadi nggak bisa pulang? Aku perhatiin kamu ngurusin banyak hal. Urusan pengawal aku ada atau enggak? Kenapa? Ini jelas bukan urusanku. Tapi koper aku itu urusanku. Karena pengawal kamu nggak nemenin. Aku ikut kamu pulang buat ambil kopernya. Bukannya udah aku bilang. Aku bakal telepon kamu. Setelah saya dapatkan koper itu. Kenapa kamu terburu-buru sekali? Berhenti. Kamu akan telepon saya. Kalau sudah dapatkan koper itu. Jadi koper saya tidak bersamamu. Lalu di mana koper saya sekarang? Dengar saya, Ouyang. Semua barang saya ada di koper itu. Koper itu dan semua barang di dalamnya. Sangat, sangat penting bagi saya. Kalau kamu berani kehilangan koper saya akan. Apa? Apa yang mau kamu lakukan? Ini urusan. Ayo. Pukul saya, pukul di sini. Ayo. Mungkin kamu tidak tahu tentang beberapa video di dalam kopermu. Tapi saya sudah buat cadangannya. Nah, kali ini, semua orang di dunia ini melihat beberapa orang dipukul dan menangis. Siapa yang menangis? Biarkan saya jelaskan. Kalau kamu berani mengirim video itu, jangan pernah harap dapatkan kopermu seumur hidup. Dua orang yang terhormat, hari ini panas. Tenang saja ya. Kalian berdua adalah temanku. Bagaimana kalau beri saya muka? Setelah Ouyang selesai makan udang lobster, kita bicara bye-bye ya? Karena kamu temannya Paman Xiaoli. Baiklah, saya akan beri muka buat Paman Xiaoli. Tapi saya mau minta Paman Xiaoli jadi saksi. Ouyang harus mengembalikan koper Lin Meiya secepat mungkin. Kalau tidak, saya akan unggah video itu. Oke. Paman Xiaoli jadi saksi. Ouyang, kembalikan koper Lin Meiya padanya.
Secepat mungkin. Oke, Meya. Sebelum Ouyang mengembalikan koper ini padamu, tolong simpan baik-baik video ini dan jangan sampai menyebar. Beri saya muka saja. Oke? Oke. Aku percaya padamu, Paman Xiaoli. Aku akan menunggu teleponmu. Terima kasih untuk udang karangnya. Santai saja makannya. Kalau kurang, ayahku akan masak lagi untukmu. Aku nggak bisa makan yang aneh-aneh itu. Masalahnya, apa dia benar-benar nonton videomu? Bakso baru digoreng. Jangan sampai dingin. Langsung makan aja. Kak Tudu. Oke. Ada apa? Halo. Rapatmu selesai? Ayo makan malam bareng. Aku pesan restoran barat. Kenapa harus ke restoran barat? Mahal banget. Pulang aja makan di rumah. Langsung ayahku masak untukmu. Udang rebus favoritmu. Telur dadar daun kucai dan udang karang pedas. Aku jadi ngiler, sial ya. 1 botol bir untuk meja 5. Oke, aku tutup ya. Aku harus kerja. Aku tunggu kamu pulang. Enak makannya? Wah, asyik banget. Gimana kalau aku pesan 2 lagi untukmu? Cukup. Aku sudah kenyang. Ini soda yang kamu mau. Ini tambahannya. Paman, Xiaze sudah datang. Cepat masuk. Kamu sudah pulang. Koper kamu. Kopernya aku. Kenapa koperku di sini? Oh, yang ini nggak bisa diandalkan. Kasih kopermu, tapi punyaku nggak. Dia main-main sama aku ya. Aku harus cek. Semua informasi dan dokumenku ada di koper itu. Yang paling penting, buku harianku juga ada di dalamnya. Yang paling penting adalah koper ini diberikan Siu padaku. Aku tak boleh kehilangannya. Lihat dia. Persis seperti anak kecil. Ayo makan. Makan sekarang. Koperku tinggal di sini. Tak apa. Pacar. Pria yang menarik koper tadi adalah pacar Meya. Mereka tumbuh bersama, sama-sama yatim piatu.
Aku tahu. Jenzi, bekerja di departemen penjualan perusahaan kita. Cinta mereka sudah 20 tahun. Chen Zhe kerja di perusahaanmu. Dan dia karyawanmu. Ini favoritmu. Udang pedas. Gimana rasanya? Terima kasih, Paman. Paman, ayo makan. Jangan masak lagi. Kalian makan dulu. Aku masih harus masak 2 meja. Jangan tunggu aku. Lapar? Yang paling kukhawatirkan, kau sibuk rapat. Sampai tak makan, lambungmu sakit. Tapi hari ini kulihat kau makan. Aku lega. Dengar ya, masakan ini ayahku buat. Dengan susah payah, aku awasi dia. Udang ini tak enak kalau dingin. Dan telur orak-arik kucai favoritmu. Ini kesukaanmu. Meiya. Ikut aku, ada yang mau kubicarakan. Apa? Ayo. Ayah, aku bicara dulu dengan Xiaze. Kami sebentar kembali. Oke. Mau bicara apa? Mari duduk dan bicara. Memang mau bicara apa? Katakan sekarang. Sebenarnya, aku selalu punya perasaan. Itu tidak terlalu nyata ketika aku melihatmu. Karena orang lain mungkin sudah mengubah gaya rambutnya atau berganti pakaian di mataku. Tapi kamu berbeda. Kamu terlihat sama sekali di ingatanku. Penampilanmu saat kamu berusia 5 tahun. Penampilanmu saat kamu berusia 7 tahun. Penampilanmu saat kamu berusia 10 tahun. Sudah 20 tahun berlalu, Lin Meiya. Aku selalu merasa berhutang terima kasih padamu. Kamu bikin aku bingung. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kalau begitu, aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah bersamaku selama 20 tahun. Bukankah temanku ini mau melamar? Benarkah? Dia terlalu tidak berpikir untuk melamar di sini. Banyak orang di panti asuhan kita masih sendirian, tanpa keluarga. Jadi aku selalu merasa beruntung bisa bertemu denganmu. Aku bisa punya tempat ini setelah aku bertemu denganmu. Apakah kamu lelah? Tidak, Apakah kamu mau membawa aku seperti ini selamanya? ya aku mau. Ayah. Ken saya bilang dia mau membawa aku seperti ini selamanya. Bahkan saat aku sudah tua nanti. Oke, baiklah. Ayo kemari sekarang. Lobak pedas dan matang. Cepat kemari. Lobak pedas. Datang. Tepat di jalan ini. Kamu sudah menungguku di tengah angin dan hujan. Selama bertahun-tahun. Menungguku untuk makan bersama. Menungguku sepulang sekolah dan sepulang kerja.
Jadi aku selalu berpikir, aku harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah memberiku rumah ini. Terima kasih telah memilihku sebagai orang yang kamu cintai. Tapi mari kita pisah. Mari kita putus. Tidak, tidak. Bukan kalimat ini. Kamu belikan cincin untukku. Ini kaca merah kecil yang kamu berikan padaku sebelum aku pergi ke Eropa. Meia, 20 tahun. Kamu sangat baik. Paman baik padaku. Rumah ini sangat hangat. Masakannya sangat enak. Tapi Meia, senak apapun makanannya, aku sudah bosan selama 20 tahun. Aku kembalikan padamu sekarang. Karena aku merasa tidak pantas memilikinya. Temukan orang yang layak. Lupakan aku. Jangan pergi. Jadi ini putus? Apa yang terjadi? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak mau putus denganmu. Meia, Kamu menjemputku di bandara kemarin. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak mau putus denganmu. Aku tidak mau putus denganmu. Di mana aku mulai, aku bisa berubah. Aku bisa berubah. ini keterlaluan. Aku akan lihat. Dasar brengsek. Chen Ze. Chen Ze. Jangan pergi. Aku tidak akan biarkan kamu pergi. Chen Ze. Jangan pergi. Jense, 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 jangan pergi. Jense, jangan pergi. Jense, jangan pergi. Jense, Jense.
Meiya, apa kau terluka? Bangun. Kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Ngejar mobil. Gila ya kau? Paman Li, bisa bantu aku keluar dari sini? Aku tak mau ayahku. Lihat aku seperti ini. Oke. Aku tahu harus berbuat apa. Tak apa, jangan sedih. Semua akan membaik. Jangan menangis. Paman Li, bisa antar aku ke gedung internasional Fanghua B lantai 17, ruang 07? Yang di jalan Fanghua itu. Masa mudaku, sumpah-sumpah berapi kami, dan keyakinan yang kupercayai. Semua lenyap tiba-tiba dengan mobilnya. Saat dia pergi. Saat itu, seluruh lampu dunia padam. Aku kehilangan semua perasaan dan persepsi. Tanpa arah. Tanpa petunjuk. Tanpa masa lalu, dan tanpa masa depan. Aku terperangkap dalam kekosongan, dan jadi mayat hidup, terjebak di satu tempat, mengering lalu hancur. Tapi tak akan pernah ada Chen Heku datang menyelamatkanku. Minum pelan-pelan. Pembohong. Pembohong. Orang itu juga pembohong. Sudah kubilang aku harus ke gedung internasional Fanghua. Tapi ini bukan. Masih banyak yang ingin kukatakan. Aku harus ke gedung internasional Fanghua. Aku harus beritahu dia. Meiya, kau tahu kami berbohong demi kebaikan, kan? Percayalah. Kau tak ingin dia melihatmu dalam kondisi seperti ini. Aku mau minum lagi. Kamu akan mabuk. Aku bisa buatkan minuman tanpa alkohol. Tidak. Aku mau yang beralkohol. Banyak alkohol. Aku jago minum. Tolonglah, Paman Li.
sering datang ke sini bukan apa-apa. Tidak, ini sangat berarti. Ayo. Sekali lagi. Terima kasih. Cukup untuk hari ini. Paman Li, kita di mana sekarang? Selamat datang di klub tarungku. Klub tarungmu? Ini klub tarungmu? Kenapa tidak bisa jadi punyaku? Astaga, aku sama sekali tidak tahu. Lebih tepatnya, dia bos di sini. Tapi selain tempat ini, banyak adalah klub olahraga kompetitif terpadu. Basket, sepak bola, bisbol, berenang, golf, semua ada di sini. Sebut saja. Oh iya, dan ada hotel. Wah. Dia habiskan semua ini. Sekarang dia modalnya kedua. Begitu dia minum, setelah sekian tahun kenal dia, Masalahnya aku tidak pernah minum bersamanya. apa? Aku paling benci orang sentuh kepalaku. Dan aku paling benci orang yang banyak keringat. Ini tempat latihan biasa kalian. Untuk dipukuli, Jangan cari gara-gara. Kami berdua baru saja selamatkan kamu. jangan bilang, baru saja, padaku. Barusan. Aku masih bilang ke ayahku. Aku lagi mesra dengan Xiaze. Jujur saja, kamu tidak perlu patah hati begitu parah untuk seorang pria. Ini menyia-nyiakan kehidupan. Apakah kamu tahu apa itu kehidupan? Ketika saya masih di panti asuhan, saya selalu diintimidasi oleh anak laki-laki lain. Karena saya lemah. Xiazelah yang selalu melindungi saya. Setiap kali saya diintimidasi, dia selalu berkelahi dengan orang lain. Demi saya. Dan dia tidak pernah mengeluh sepatah kata pun. Bahkan ketika dia sampai memar dan biru seluruh badan. Ketika kita masih kecil. Masih pada masa itu. Saya benak makan lemak. Jadi saya selalu memuntahkannya. Dan menyimpannya di tangan saya. Setiap kali makan. Jika Xiaze melihatnya, dia akan lari mendatangi saya. Dan mengambil lemak itu. Memasukkannya ke saku sendiri. Sakunya selalu berminyak. Dan guru sudah berkali-kali menegurnya karena hal itu. Tapi dia sama sekali tidak marah. Dia hanya tersenyum setiap kali melihat saya. Dia selalu tersenyum. Apakah kamu tahu itu? Persis seperti pahlawan. Dan pada hari itu, hujan turun sangat lebat. Sangat lebat sekali. Dalam perjalanan pulang, sepatu saya benar-benar basah kuyup. Itu adalah Chense. Chense memberikan sepatunya kepada saya. Jadi saya bisa memakai sepasang sepatu kering. Pembohong. Pembohong. Aku mau ke gedung internasional Fanghua B. Bukan gedung internasional Fanghua B. Jangan tarik aku. Siapa yang menarikku? Jangan halangi aku. Lepaskan. Kalian semua lepaskan aku. Ouyang, ayo maju. Ayo lawan aku. Lawan aku. Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkanku. Xiaze, aku cinta kamu. Aku tidak bisa putus denganmu. Xiaze. Xiaze, di mana kamu? Xiaze. Chenze tidak seperti aku. Dia tidak punya ayah yang membawanya pulang.
Tapi dia melakukan semuanya sendiri. Sejak kecil. Semuanya. Kalau kau cinta aku, kau akan datang mencariku. Kau akan tahu bahwa aku hampir mati. Hari ini, kami putus. Tanpa alasan yang jelas. Aku sungguh tak mengerti. Dia tiba-tiba putus denganku. Tapi begitu aku pejamkan mata, yang terbayang hanya sisi baiknya. Aku tak bisa hidup tanpanya. Kalau kau cinta aku, kau akan datang mencariku. Kau akan tahu bahwa aku hampir mati. Xiao Rui, menurutmu, ibumu sekarang menyedihkan, ya? Xiao Rui, jangan khawatir. Ibu janji akan memberimu masa depan yang indah. Tapi jangan ikuti jalan hidup ibu dalam hidupmu. Jangan pernah percaya kata-kata manis. Dan jangan pernah memilih pria serakah buta sebagai suami seumur hidupmu. Ibu, tolong. Aku ingin ibu hidup lebih bahagia. Aku ingin ibu berhenti berkeliaran antara masa lalu dan kenyataan. Dan berhenti mabuk setiap hari. Ibu, kumohon, hadapi kenyataan. Bisa, tidak? Ibu, pelan-pelan. Xiao Rui. Sini. Duduk. Ayah, malam ini Mama bertemu dengan teman-temannya. Jadi dia sedikit mabuk sekarang. Aku tidak tertarik dengan ini. Aku ingin bertanya padamu tentang informasi mengenai penjualan di kota-kota tingkat 2 dari rantai retail kosmetik kita. Ayah, kakak. Kalian semua sudah bangun. Ouyang. Sini, kemari. Aku sedang membahas beberapa bisnis dengan kakakmu. Kamu harus ikut bergabung. Baiklah. Aku baru saja bertanya kepada kakakmu tentang penjualan di kota-kota tingkat 2 dari rantai retail kosmetik kita. Coba tebak, kita mengalami kerugian besar? Ayah, sekarang tidak ada yang mau membeli produk kecantikan di toko fisik. Mereka semua membelinya secara online. Dan menerima kelas di rumah. Sangat nyaman. Kalau menurutku, semua rantai retail bisnis kita itu seharusnya ditutup semua. Lalu bagaimana pendapatmu tentang penjualan online? Ya, menurutku. Ayah, 2 tahun lalu aku sudah punya usulan untuk menutup rantai retail di kota-kota tingkat 2. Departemen penjualan kita sudah melakukan survei pasar yang mendetail dan menyusun rencana spesifik, tapi ayah menolaknya. Dan tahun lalu, aku mengusulkan ide ini lagi dan meminta perhatian tinggi pada penjualan online. Tapi ayah menolaknya lagi. Tentang penjualan online, kami sudah membuat skema yang rinci. Ayah masih ingat? Ya. Aku tahu aku punya kesalahan dalam keputusan ini. Kamu tahu, aku akan menyerahkannya kepada kalian berdua. Kalian berdua buatlah sebuah skema untuk penjualan online bersama-sama. Segera. Baiklah, pergi istirahatlah. Oke. Ayah, aku mau tidur lagi. Selamat tinggal, Kak.
Tidurlah. Ayah? Kamu tahu aku pasti bisa menanganinya. Sendiri. Sia Orui. Aku harap adikmu bisa belajar darimu. Coba bantu dia sedikit. Ya? Oke. Aku mengerti. Ayah, kamu juga harus istirahat lebih awal. Aku mau naik tidur. Kamu sudah bangun. Paman Li. Aku di rumahmu? Kita di hotel. Kamu mabuk tadi malam. Tidak ada yang bisa membangunkanmu. Jadi kami terpaksa membawamu ke sini. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku tidur di kamar sebelah tadi malam. Sepertinya kamu lapar. Kamu punya 10 menit untuk mandi. Aku akan tunggu di bawah. Ya. Pembohong. Pembohong. Itu bukan gedung internasional Fanghua. Sekali lagi. Aku tidak mau putus denganmu. Kakak. Hei, Kak. Kopi. Kebetulan aku ketemu di sini. Dia datang untuk menawarkan kopi ini. Aku suruh dia berikan padaku. Soalnya aku memang mau datang ke kamu. Lima, kaki panjang. Dan tidak perlu pakai sepatu tinggi. Jadi aku lebih cepat darinya. Kenapa kamu di sini? Kakak.
Aku sudah pikirkan tentang kejadian tadi malam. Tolong jangan dengarkan omongan ayah kita. Kamu bisa menanganinya sendiri. Sepertinya lebih baik aku tidak ikut campur. Aku tidak mau membawa masalah untukmu. Kalau ayah bilang dia mau kamu ikuti program ini, dia pasti punya alasan sendiri. Kamu lakukan saja apa yang dia minta. Kak, jangan marah sama ayah. Jelas saja, ayah sudah jadi orang kuno. Dia tidak pernah bisa memahami pandanganmu, kan? Dia cuma malu untuk mengakui bahwa segalanya sudah jadi. Seperti yang kamu duga. Dia cuma ingin turun dari tangga untuk menyelamatkan muka. Tadi malam, kebetulan aku ada di sana. Jadi aku dimanfaatkan. Meskipun dia memang bilang dia mau kamu ajarin aku tentang program ini. Tapi kamu tahu kan aku cuma orang awam di bidang ini. Butuh soalnya buat aku, dan rasanya. Ketika aku benar-benar bisa melakukan sesuatu, Departemen Ria sudah tutup juga. Kamu ada masalah lain? Kalau tidak ada, pergi ke Departemen Penjualan. Ambil survei pasar tentang kota tingkat 2. Dan pelajari dengan seksama. Haruskah saya minta dari mereka atas nama manajer Departemen Penjualan? Ya, Kamu sudah paham. Oh iya, Kak, satu hal lagi. Nah, coba tebak apa yang saya lihat tadi malam? Saya menyaksikan seluruh proses. Chen Ze mengembalikan koper. Itu benar-benar drama putus cinta. Lin Mei itu sudah gila. Aku dan Lidong yang menyelamatkan situasi. bagaimana caranya? Betul-betul kebetulan. Warung makanan Lin itu tepat di seberang restoran punya Lidong. Aku sedang makan bersama Lidong saat itu. Pokoknya, aku sedang bahwa Chen Ze dari Departemen Penjualan itu benar-benar bajingan. Dia cuma mendorong cewek itu jatuh ke tanah. Lalu naik mobilnya dan lari. Meninggalkan cewek itu terisak sambil mengejar mobil itu. Terisak. Adegan itu, aku tidak tahu bagaimana cara mendeskripsikannya. Semua orang di sepanjang jalan pada melihat. Dia merasa malu. Dan minta sama Lidong untuk bawanya pergi. Dan rahasiakan ini dari ayahnya. Kita tidak bisa meninggalkannya sendirian. Benar? Berapa lama kamu mau duduk di sini omong kosong? Aku akan hilang sekarang juga. Seketika. Nona Lin, silakan lewat sini. Silakan duduk, Nona Lin. Terima kasih. Kamu pasti lapar kan? Makan sedikit. Paman Li. Maafkan aku. Tadi malam itu karena tadi malam kamu kan tahu. Dan setelah aku minum minuman itu, aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Terlebih lagi, perilakuku. Aku sudah menyebabkan masalah besar untukmu dan temannya Ouyang. Aku tahu segalanya. Aku tidak sengaja. Dan aku benar-benar merasa canggung. Aku janji, ini tidak akan terjadi lagi. Apakah enak? Ya. Ini enak sekali. Paman Li, aku sangat pemilih soal kue. Tapi yang ini sungguh enak. Kamu bisa makan lebih banyak. Jangan menyia-nyiakan sarapan yang enak ini. Oh ya, Paman Li. Aku mau minta tolong sama kamu. Tolong jangan ceritakan ke ayahku tentang apa yang terjadi tadi malam. Dia punya hipertensi. Aku tidak ingin bikin dia khawatir.
Kamu sedang bertanya-tanya, kenapa ayahmu tidak kirim pesan sama kamu? Atau telepon kamu pun tidak? Sejak kamu tidak pulang semalaman? Bagaimana kamu tahu? Karena aku yang telepon dia. Tadi malam, Apa yang kamu katakan? aku bilang kamu mabuk dan ngamuk. Kamu serius? Aku bercanda. Paman Lee, tolong jangan buat lelucon seperti ini. Mudah. Aku sudah memberitahu ayahmu. Aku sudah mengundangmu dan Chen He ke klubku. Sudah terlalu sore. Jadi aku minta kamu menginap di sini malam ini. Tapi aku sudah jelaskan dengan jelas. Kamu dan Chen He akan tinggal di 2 kamar yang berbeda. Apakah itu bisa? Paman Lee, kamu sangat perhatian. Terima kasih. Tidak masalah. Betapapun sakitnya hatimu, kamu harus makan dengan baik. Suasana hatimu seperti itu tidak baik untuk tubuhmu. Rapikan suasana hatimu, habiskan sarapanmu. Nanti aku akan antar kamu menemui Chen He. Jika ada masalah apapun, kamu bisa menanyakannya langsung padanya. Pukul. Tendang dia. Bagus. Pergi cari manajer departemen penjualan Chenze. Untukku. Jangan menghubungi lewat telepon. Pergi ambil dia langsung ke sini. Oke, Terima kasih. Pak Ou, saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Ada apa? Bisakah kamu berhenti mengatakan terima kasih kepadaku? Setiap kali aku mengerjakan tugas yang kamu berikan, apapun yang kamu minta saya lakukan, itu sudah menjadi tugas saya. Jika kamu selalu mengatakan terima kasih kepada saya akan merasa tidak nyaman. Mengungkapkan rasa terima kasih juga merupakan kewajibanku. Silakan pergi. Baiklah, Paman Lee, hotel itu milikmu ya? Ya, Kalau begitu, semua barang di hotel itu juga milikmu kan? betul. Kalau begitu, tolong jangan katakan padaku bahwa lapangan golf dan klub berkuda yang baru saja kita lewati juga milikmu. Ya, semuanya milikku. Tidak heran. Aku mengerti sekarang. Mengerti? Mengerti apa? Aku dulu merasa aneh dengan toko lamamu ini. Karena bagian depan tokonya sangat tua. Tapi peralatan di dalamnya semuanya level bintang 5. Aku sempat khawatir padamu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kuda murah dengan harga yang begitu murah? Dan sekarang aku mengerti. Tapi tetap aneh. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu ingin tahu? Toko lama keluarga Lee adalah toko pertama yang didirikan oleh kakekku. Dia membangunnya dari nol. Ketika dia bangun usaha, dia ceritakan padaku. Sangat sulit sekali. Usaha itu bisa bertahan hanya karena dukungan dari teman-temannya dan para tetangga. Kemudian, usaha ini semakin lama semakin baik, seiring dengan perkembangan yang sukses.
Usaha keluarga ini menjadi perusahaan terkemuka di industri perhotelan. Kakek kita mengajari kita, orang tidak boleh pernah menjadi tidak berterima kasih. Tidak peduli berapa banyak uang yang didapatkan. Uang yang kita hasilkan harus digunakan untuk memberi balik ke masyarakat, untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Jadi, toko lama keluarga Lee memiliki peralatan terbaik, tapi harga yang paling terjangkau. Sekarang kamu mengerti? Wah, kakekmu benar-benar patut dihormati. Masuklah. Tuan Chen, Tuan Ou meminta kamu untuk pergi ke kantornya. Tuan Ou yang mana? Ou yang Ou muda. Terima kasih. Aku akan pergi sekarang. Paman Lee, maaf sudah membuatmu menunggu. Ini kopimu. Ada satu juga untukku. Terima kasih. Masuk ke mobil. Ini pemain yang bagus. Tuan Ou, apakah kamu mencariku? Begini, aku sudah mendengar bahwa penjualan departemen kosmetik kita di kota-kota tingkat 2 beberapa tahun belakangan ini tidak cukup bagus. Ya, itu benar. Aku mau kamu mengumpulkan survei pasar jaringan retail di kota-kota tingkat 2 beberapa tahun belakangan ini, serta skema perkiraan penutupan. Dan berikan satu salinan padaku. Bawalah kemari. Tentu, aku akan melakukannya segera. Tunggu. Ada masalah lain? Sebentar, aku harus matikan ini dulu. Mari kita bicara tentang hal yang tidak penting. Duduk. Silakan duduk. Apa yang ingin kamu katakan? Tidak. Begini, aku hanya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hanya penasaran. Aku bertanya-tanya. Lihatlah, kamu sudah menjalin hubungan 20 tahun dengan Lin Meiya. Dia sangat mencintaimu. Dan menurut dia, kamu juga sangat mencintainya. Cinta ini bisa menguncang gunung. Kenapa kamu tiba-tiba mau putus dengannya? Tanpa ada pertanda sama sekali? Tuan Ou, ini. Aku takut ini urusan pribadiku. Tidak pantas untuk dibicarakan. Apakah kamu selingkuh? Begini, dikatakan, Lin Meiya bukanlah wanita yang penampilannya jelek. Dan dia juga baik hati. Soal kepribadiannya, dia juga tidak punya kekurangan besar. Hanya sedikit bodoh. Menurutku, gak masalah. Oh, dia kan gak kaya. Jadi lu ditanggung sama wanita tajir? Mana mungkin. Lu kan bukan tipe orang kayak gitu. Pak Ou, gimana lu tahu soal ini? Gue udah putus sama Lin Meiya. Tanya aja langsung ke dia, pasti tahu. Tapi gue gak yakin. Dia masih inget apa enggak? Terus, satu lagi, cara lu putus sama dia. Menurut gue benar-benar jijik. Bikin kesel banget. Masih ada itu, perempuan satu. Lalu kabur naik mobil sendirian? Cemen banget. Lu benar. Makasih udah peduli.
Jangan gitu dong. Gue gak peduliin lu. Gue sebel banget sama lu. Jadi jangan bilang makasih. Udah. Lu bisa pergi sekarang. Makasih, Om Lee. Nomor dan WeChat gue kan lu punya. Kalau butuh apa-apa, hubungi aja. Sebisa mungkin gue bantu. Oke? Makasih. Gak apa-apa. Gue beliin kopi favorit lu. Gue nelpon lu semalam. HP lu mati terus. Sekarang HP-nya nyala sih. Tapi lu gak angkat telepon gue. Gue juga kirim pesan WeChat. Tapi lu gak balas. Terpaksa gue dateng ke sini. Percaya deh. Gue gak mau ganggu lu. Gue gak bermaksud nyelonong ke kantor lu. Biar temen kantor lu gak lihat gue juga. Rencananya gue mau nunggu di tempat. Ya gak kira-kira nungguin lu. Kemarin gue jelasin udah jelas kan? Aku tahu. Itu salahku. Aku tidak memberimu ruang pribadi yang cukup. Tapi, aku berjanji bahwa aku akan memperbaiki kesalahanku. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku berjanji, aku tidak akan seperti dulu lagi. Bagaimana Ou yang tahu tentang masalah kemarin? Aku bertanya padamu. Bagaimana Ou yang bisa tahu? Ya, kemarin aku jatuh. Ketika sedang mengejar mobilmu, Ouyang dan Paman Lee membantu aku bangun. Kondisiku buruk saat itu. Dan aku tidak ingin ayahku melihatku dalam keadaan seperti itu. Jadi, aku minta mereka untuk membawaku pergi. Aku ingin mereka membawaku mencari kamu. Tapi malah aku dibawa ke klub tinju. Ini adalah masalah kita berdua. Bisakah kita menyelesaikannya sendiri? Kenapa kamu memberitahu? Ouyang? Apakah kamu tahu bahwa dia adalah bosku? Aku bekerja untuknya. Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu memberitahunya semua tentang ini. Bagaimana aku bisa bekerja untuknya lagi? Apa niatmu sebenarnya? Sungguh. Aku tidak ingin tahu. Apa yang kamu berdua bicarakan? Aku tidak mau bersama kamu lagi. Cewek bodoh.
Tidak baik minum kopi. Ketika kamu sedang sedih, minum kopi terlalu banyak akan merangsang saraf otakmu, mempercepat aliran darahmu, dan meningkatkan perfusi jantung. Ini akan menambah beban pada jantungmu. Jika memicu aritmia jantung, kasus terburuknya kamu bisa meninggal. Nona, kamu tidak mau mati di sini kan? Aku ingin bicara denganmu. Masuklah. Cepat bicara. Sudah waktu pulang kerja. Dia ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dan tidak ingin kamu tahu. Mengerti? Oke, Bisa mulai sekarang? Pertama, terima kasih sudah membantuku kemarin. Kedua, aku juga mau minta maaf. Aku merepotkanmu karena mabuk tadi malam. Tapi, kenapa kamu ceritakan ke Chenze semua yang aku omongin waktu mabuk? Kenapa kamu marahi Chenze? Aku putus sama dia karena kesalahanku sendiri. Ini gak ada hubungannya sama dia. Semua salahku. Aku yang gak becus. Aku kurang peka. Kenapa kemarin kamu marahi dia? Aku lagi mabuk dan gak ingat apa yang kubicarakan. Hari ini aku datang cari Chenze. Aku mau minta dia maafin aku. Tapi dia bilang gak mau pacaran sama orang bodoh. Aku ini bodoh. Kenapa aku ceritakan semua masalah kita ke kamu? Ya ampun. Kenapa sih ada cewek sebodoh aku ini? Kamu bosnya. Aku ngomongin jelek dia ke kamu. Pasti kamu marahi dia. Dia gak bisa apa-apa. Cuma dengerin kamu marahi. Dia juga gak bisa klarifikasi. Lin Mei ya. Menurutku kamu bukan cuma bodoh, tapi juga bebal. Gak pikir panjang, kurang waras. Tumpul otaknya. Kamu gak ada gunanya sama sekali. Kamu bener banget soal ini. Aku gak ada gunanya sama sekali. Aku beneran gak berguna. Sekarang aku gak ada artinya buat Chenze. Tolong. Tolong jangan. Tidak menyukai Chenze karena aku. Dia benar-benar staf yang hebat di perusahaanmu. Dan bekerja keras setiap hari. Dia kerja lembur setiap hari. Dan tidak pernah mengeluh. Tolong jangan marah padanya karena aku. Ini semua salahku. Aku bodoh, lambat paham. Sungguh tidak ada akal. Lagi pula, ini adalah urusan kami berdua. Aku benar-benar berharap hal ini tidak mempengaruhi pekerjaannya. Aku juga berharap kalian tidak salah paham tentang dia. Dia benar-benar staf yang baik. Tenanglah, tolong. Bisakah kamu tenang? Ayolah, tenang, ya. Silakan duduk. Tenang, oke. Jaga dirimu. Kendalikan dirimu, ya. Setiap masalah pasti ada solusinya, oke? Maaf sudah mengganggu. Aku harus pergi sekarang. halo, Halo. Bu. aku mengerti. Oke,
Aku mengerti. Baiklah, calon iparku datang menemuiku. Aku dengar kamu minta laporan departemen penjualan. Kalau begitu periksa dengan teliti ya. Sampai bertemu malam nanti. Sampai nanti. Bisakah kamu diam sebentar? Ada apa? Kamu tidak menyadarinya? Oke, aku akan tutup mulut. Ada apa? Aku tidak bisa menemuimu kalau tidak ada urusan. Begini. Aku membawa Lin Meya ke sini untuk menemui pacarnya. Lalu mampir ke kantormu. Itu cukup kan, Presiden? Kamu mengirim gadis ini kepadaku? Wanita yang luar biasa. Kenapa kamu tidak mengirimnya, Ken? Kenapa kamu tidak melakukannya? Kamu yang minta ini. Baiklah, tidak main-main. Kamu mau berkencan dengan adikku malam ini? Menentukan tanggal pernikahan. Kamu tahu kan? Ya, aku mengerti. Ipah, semoga berhasil. Terima kasih, Ipah. Masuklah. Ayo, ayo Lidong. Ayo. Tuan OU, menurut saya, kita akan punya banyak peluang kerjasama di masa depan. Dalam pikiran saya, pernikahan kedua anak ini adalah pernikahan yang paling sempurna. Kita menjadi satu keluarga mulai saat itu. Ya, kamu benar. Baiklah, saya sudah meminta untuk dipilihkan tanggal pernikahan untuk mereka. Tanggal 8 Oktober kalender lunar. Tanggal ini memiliki simbol yang bagus, kemakmuran dan keberuntungan. Bagus. Kita punya beberapa bulan untuk mempersiapkan pernikahan ini. Waktu kita cukup untuk mengerjakannya. Ayo, minum lagi. Bersulang. Bersulang. Hai, Lidong. Bagus. Hebat. Ayah dan ibu. Paman dan bibi. Boleh saya mengatakan sesuatu tentang pernikahan? Oh, Rui dan saya? Sejak awal, Oh, Rui dan saya tidak pernah menyatakan pendapat kita secara terbuka. Saya percaya orang tua bisa menyadari bahwa Oh, Rui dan saya tidak pernah menunjukkan banyak intiman satu sama lain, seperti yang dilakukan pasangan kekasih lain. Dari sisi saya, selalu begitu. Saya menganggap Oh Rui sebagai adik perempuan saya. Saya percaya dia juga menganggap saya juga sebagai kakak yang baik. Bisakah kita dengan baik menghindari menggunakan pernikahan tanpa cinta untuk mengikat dua keluarga bersama? Lagi pula, kita hidup di era baru dan masyarakat modern. Saya yakin kedua keluarga bisa bekerja sama dengan baik. Bahkan jika saya tidak menikah dengan Oh Rui, saya yakin kedua keluarga akan bekerja dengan ramah dan penuh pengertian. Dan kita tetap bisa menjadi satu keluarga. Saya ingin tahu apakah kalian semua setuju dengan saya, ayah, ibu, paman, bibi, dan Oh Rui. Bukankah begitu? Lidong, saya mengerti maksudmu. Namun, menurut saya, cinta bisa tumbuh seiring waktu. Bagaimana menurutmu? Kamu bisa hidup tanpa cinta. Beberapa pasangan hidup bersama sepanjang hidup dan Tidak ada cinta sama sekali di antara mereka. Tapi dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan mengorbankan cintanya. Dia tidak punya penyesalan apapun. Oh Rui, apa yang kamu bicarakan? Paman, bibi, kalian pasti sangat tahu. bahwa aku bukanlah anak kandung ayahku. Itu sama sekali tidak penting baginya. Apakah aku menikah untuk keuntungan? Atau karena cinta? Itu tidak berarti apa-apa baginya. Apakah ada orang yang aku cintai? Atau jenis kehidupan apa yang aku impikan? Saya rasa tidak ada yang peduli juga. Pelan-pelan,
Siap. 1, 2. Bagus. Ouyang. Bagus. Terima kasih. Telepon dari Presiden. Ayah, Apa yang sedang kamu kerjakan? aku di kantor. Kamu belum pulang kerja juga. Kalau begitu aku akan datang menemuimu. Oke. Sampai jumpa nanti. Sialan. Aku harus kembali ke kantor sebelum ayah tiba. Ayo pergi. Kira-kira berapa lama lagi ayahku sampai? Kira-kira setengah jam lagi. Setengah jam? Apa kita bisa sampai tepat waktu? Bisa, kalau kita lewat jalan pintas. Bagaimana latihanku hari ini? Lawanmu jelas lebih unggul dari segi postur dan berat badan. Kamu harus coba pertarungan darat. Bukan strategi menyerang seperti tadi. Strategi yang kamu pakai belakangan sudah benar. Tapi, teknik cekikanmu masih kurang bagus. Dia dengan mudah bisa melepaskan diri dari cekikanmu. Sudah berapa lama kamu bekerja untuk ayahku? Sampai akhir tahun nanti, sudah 9 tahun. Selama itu ya. Kenapa kamu tidak bekerja untuk dia? Dan malah datang ke saya? Itu bukan pilihan saya. Saya kira Presiden punya rencana sendiri. Sebenarnya, dia cukup sering membicarakanmu. Bukan hal lain. Hanya anak yang tidak berguna. Kamu terlalu banyak berpikir. Presiden akan lupa di depan saya. Percaya atau tidak, dia benar-benar peduli denganmu. Yah, bagaimanapun juga, kamu sekarang bekerja untukku. Dan tidak bisa mundur lagi. Bagaimana kalau jadi pelatihku? Aku akan membayarmu. Bagaimana menurutmu? Lebih cepat. Presiden, apakah dia di dalam?
Aku sudah mengikuti perintahmu. Dan sedang memeriksa kondisi toko rantai. Di kota tingkat 2. Kembali ke tugasmu. Aku cuma datang menemuimu dan duduk sebentar. Katakan yang sebenarnya. Berapa banyak waktu yang saya punya? Saya tidak bisa memastikannya. Kisarnya 1-2 tahun. Atau bahkan cuma 1-2 bulan. Pokoknya, jaga dirimu tetap bahagia. Aku sarankan kamu sisihkan dulu pekerjaanmu. Dan jalan-jalan keliling dunia bareng istrimu. Mungkin itu bisa membantu. Dah. Ayah, makan malammu tadi nggak enak? Mungkin aku sudah terlalu tua. Kadang aku merasa kesepian. Ada pepatah bilang, selama orang tua masih ada, rumah masih bisa dirindukan. Setelah orang tua tiada, yang tersisa hanya persiapan ke liang kubur. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apa ini hukuman Tuhan? Atas kesalahan-kesalahan yang kulakukan waktu muda dulu. Dan aku hidup sendirian. Di sisa hari-hariku. Ibumu minum tiap hari. Adikmu terlalu sopan padaku. Dan kamu selalu keluar. Sepertinya semua orang berusaha menghindariku. Rumah ini terasa sangat dingin. Aku sering teringat masa-masa saat kamu masih kecil. Pulang kerja, aku selalu larut malam. Dan kamu sering menyelinap ke kamarku, meraba kepalaku dan tanganku. Kamu selalu khawatir kalau aku demam. Masa-masa itu menyenangkan sekali. Kamu nggak tahu betapa lucunya kamu dulu, nak. Ayah, kamu baik-baik saja? Aku nggak punya waktu untuk menemanimu. Karena sibuk cari uang. Dan bergaul. Maaf, nak. Oh Uyang. Aku cuma berharap kamu jangan keluyuran lagi. Dan habiskan lebih banyak waktu di rumah dan perusahaan. Aku harap kamu cerita padaku kalau ada sesuatu. Kalau nggak ngapa-ngapain, kita bisa duduk bareng, minum teh, melamun. Itu saja sudah cukup bagiku. Kamu adalah harapanku satu-satunya. Hanya kamu. Nah. Ayah. Dulu aku tidak tahu apa-apa. Dan selalu berbalik melawanmu. Aku tidak akan lari-larian lagi. Belajar. Cara mengelola urusan bisnis perusahaan. Bagaimana menurutmu? Baiklah, kembali ke pekerjaanmu. Aku harus pergi. Jangan kerja sampai larut.
Ayah, Tidak ada. kurasa cinta bisa ditumbuhkan kadang-kadang. Kamu sangat tahu, kalau aku bukan anak kandung ayah, bagi dia sama sekali tidak penting. Kalau aku menikah demi keuntungan, atau demi cinta, tidak berarti baginya. Kalau ada orang yang kusayangi, atau hidup yang kuinginkan. Halo, Kamu di rumah? tidak, aku di perusahaan. Masih sibuk dengan beberapa tugas. Ada apa? Aku rindu kamu. Aku di bawah apartemenmu. Bisa cepat pulang? Kamu kenapa? Kenapa menangis? Tidak apa, cuma rindu aja. Kamu cepat pulang, ya? Oke, tunggu aku. Aku berangkat sekarang. Meng, bisa bantu rapikan kamarku? Oke. Hei. Kamu kerja sampai larut setiap hari. Dan sangat keras. Sulit juga menemukanmu. Kamu siapa? Aku siapa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong. Ada orang di sini. Tolong. Naik. Lepaskan aku. Itu Limei ya? Kita harus bagaimana? Ayo pergi. Kita harus apa? Kejar Van itu. Kalian siapa sih? Kenapa kalian culik aku? Bukan menculik. Kenapa aku ada di mobil kalian? Kita mau kemana? Masa sebentar aja nggak kenal kita? Boleh aku telepon pakai HP-ku? Mau telepon polisi? Nggak, aku mau telepon ayahku. Nggak boleh telepon. Diam saja. Aku beneran nggak tahu kalian siapa. Pasti kalian salah orang. Nggak, kalian salah tangkap. Aku beneran nggak kenal kalian. Aku nggak pernah ganggu siapa-siapa. Kamu tetap orang yang sama, meski ganti baju. Kira kita buta ya? Yah, aku Lim Yami. Beneran mau tangkap aku? Pasti kalian salah orang. Tolong lepaskan aku. Tolong. Oke, Diam. aku lompat dari mobil. Aku, Tangkap dia. Berangkat. tolong. Tangkap dia. Lepaskan aku.
Jangan-jangan kita kehilangan jejak kalau jaraknya terlalu jauh? Biasanya, ada dua situasi dalam pelacakan mobil. Kontra pengintaian dan kontra penguntitan. Jaraknya sudah cukup baik. Kita mau telepon polisi? Telepon polisi? Secara umum, Lin Yamei nggak mungkin bikin masalah besar. Soalnya dia orang biasa. Tunggu saja dulu. Ikuti terus. Lin Meya. Kamu ganti nama belakang. Pintar sekali kamu, Dunwonan. Bikin KTP palsu. Sudah kubilang namaku Lin Meya. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Dan aku juga tidak tahu siapa yang kamu cari. Aku sangat yakin bahwa aku bukanlah orang yang kamu cari. Dunwonan, kamu sungguh tidak tahu malu. Apa kamu tidak percaya aku bisa memukulmu? Beraninya kamu bersembunyi dari saya. Tentu saja aku bersembunyi darimu, karena kamu mau memukulku. Aku pukul kamu. Aku pukul kamu. Apa kamu berani lawan? Apa kamu berani lawan? Berhenti, Tuan. Berhenti. Apa yang terjadi? Kita akan segera sampai. Kamu terlalu banyak bicara. Diam di tempat. Tunggu saja, lihat bagaimana aku menghukummu nanti ketika kita sudah sampai di sana. Apa yang kamu lihat-lihat? Aku tidak akan melihatmu lagi. Turun, cepat turun. Gerak lebih cepat. Tunggu, maaf. Tunggu. Aku ingin ke kamar mandi. Jangan bermain trik dengan saya. Masuk ke dalam. Jalang. Tunggu dan lihat saja. Bawa dia ke dalam. Cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Lepaskan saya. Apa yang kamu lakukan? Kembali. Jangan pergi. Bagaimana rasanya? Mengerikan, bukan? Kamu salah menculik orang. Aku bukan orang yang kamu cari. Hubungi ibumu. Sudah aku katakan bahwa kamu salah orang. Aku sama sekali tidak punya ibu. Aku adalah anak yatim piatu. Aku dibesarkan di panti asuhan. Kamu bisa periksa jika tidak percaya. Beraninya kamu berbohong kepada saya. Kamu akan mati. Tidak, aku tidak berbohong padamu. Sungguh, aku bukan Dunwonan. Nama saya Lin Meya. Aku baru saja kembali dari Prancis. Ayah saya menjalankan warung makan pinggir jalan. Kalian bisa periksa sendiri. Lin Meya? Seorang yatim piatu? Lalu, apa yang terjadi dengan ayahmu? Kukatakan padamu. Kamu bermimpi bisa mengasihkan 1 juta saya dengan tiba seperti ini. Dengan trik-trik murahan ini, Tenang saja. Aku tidak bohong padamu. Ayah angkatku mengadopsiku dari panti asuhan dan membesarkanku. Namaku bukan Dunwonan. Aku. masih bermain tipu dengan saya. Lihat dirimu. Penampilanmu bagus, tapi penuh dengan kebohongan. Aku akan memberimu pelajaran. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah belajar. Lepaskan pakaiannya. Jangan sentuh aku. Tinggalkan aku. Tolong. Apa yang kamu lakukan?
Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Kamu sudah mati. Kamu mati. Berapa banyak yang mau kamu tangani? Menyelamatkan gadis cantik bukan urusan saya. Tangani semuanya sendiri. Oke, bagaimana kalau saya tangani 3 dan kamu 4? Terserah kamu. Apa yang kamu inginkan? Ini ilegal, apakah kamu tidak menyadarinya? Lalu apa? Kukatakan padamu, akulah hukumnya. Di sini. Ayo. Ayo maju. Penculikan. Kejahatan geng. Saya sudah selesai. Kamu bisa lebih cepat lain kali. Aduh. Itu salahku. Kamu tidak akan sakit jika diam saja. Ya, Pak. Panggil semua temanmu ke sini. Kemari, kalian semua. Ya Tuhan, dari mana kamu berasal? Aku tidak pernah tahu kamu begitu pandai bertarung. Ini pertama kalinya saya menonton termasuk seumur hidup. Ini benar-benar luar biasa. Bungkuk. 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 Saya ingat. Pria itu memberiku kartu nama di bandara. Apakah dia Jiang Yilong? Apakah dia pelatihmu? Bisakah dia mengajariku cara bertarung? Benarkah dia mau? Saya sangat benar. Ngelantur sekali. Kamu bisa menemukan pelatih untuk dirimu sendiri dalam situasi apapun. Baiklah, apakah kamu baik-baik saja? Apakah sakit? Sedikit. Bakal lebih parah besok. Jangan bergerak. Saya kira kamu pemula dalam bertarung. Saya tidak pernah menyangka kamu bisa sehebat itu. Ini cuma masalah sepele. Bahkan kalau ada 10 orang lagi, itu masih bukan masalah buatku. Terima kasih. Kamu mau kemana? Di mana tongkatnya? Siapa? Yang menakutiku barusan? Siapa yang melepas pakaianku tadi? Aku akan hancurkan kamu. Kamu sekarang tahu kamu salahkan. Bukankah sudah saya katakan? Kalau kamu menangkap orang yang salah, aku akan hancurkan kamu. Bukankah kamu tidak percaya padaku? Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Semua orang ini punya catatan kriminal. Mereka menagih utang untuk orang lain. Kami sudah memburu mereka sejak lama. Terima kasih atas dukungan besarmu kali ini. Jiang Yilong, juara nasional kickboxing beberapa tahun yang lalu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Itu sudah tugas kami. Ayo duduk sini. Lihat. Kami sudah memverifikasi keaslian KTP ini. Kami juga sudah menghubungi ayah Lin Meya. Kamu bisa pergi nanti. Setelah tanda tangan beberapa dokumen. Mereka sedang mencari seorang gadis bernama Dun Wonan. Yang identik dengan Lin Meya.